Assalamualaikum. Di jilid ketiga ini dibahas antara lain satu, kopi Winey beda dengan kopi wine. Winey itu karakter kopi, fermented tapi bukan sting. Dua, ada juga pengaturan suhu dan waktu sangrai. Tiga, setelah di roasting, perlukah di resting? Resting dulu atau grinding dulu? Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi oksidasi bebas? Akhirnya keempat, kita perlu tim pengendali mutu untuk akses ekspor. Ikuti penjelasan Mas Cahyo, salah satu juri KKSI. Nah, ini yang isu Winey ya, Winey beda sama wine. Ya, Winey itu karakter yang memang akan muncul di natural yang benar itu pasti akan muncul wine, wine-winean gitu. Kalau kita bilang seperti peyem, ada fermented peyem itu kan, betul ya? Ya, tetapi nyaman. Ada asamnya, tapi asam yang nyaman. Manis, ada peyem asam nggak ada yang beli kan ya, harus manis. Karena itu Winey itu karakter dari natural yang benar. Kalau yang dia dibusukkan dulu bukan Winey tetapi menjadi sting, busuk ya. Nah, spektrum stinker ini, stingnya bau busuk itu memang spektrum mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ini menurut Ted Lingle, ini ahlinya kopi yang menciptakan prosedur cita rasa kopi ya, itu dari SCA, itu bervariasi dari Rioi, di tengah kemudian Rubbery, ya, sampai di ujung adalah fermented. Baca ya, kalau di monitor ini kebaca ini, fermented yang paling ujung ya, yang paling busuk, fermented. Over, sebetulnya itu singkatan, sebetulnya kata lengkapnya adalah over fermented. Ya, over fermented. Ya, sini. Rioi ini kopi-kopi Brazil yang diolah dengan cara kering. Ya. Bapak tahu semua tadi saya ceritakan, satu petani di Brazil itu punya lahan 100 hektar. Ya, sehari dia bisa panen berapa ton itu. Dan itu harus dikeringkan kan? Campur panennya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning gitu kan. Diolah kering dan campur jadi satu. Yang merah itu dia akan busuk pada waktu dia dikeringkan dengan mesin, dia pakai mesin di sana. Begitu dengan suhu yang dinaikkan, fermentasinya akan terjadi, dia akan menjadi busuk duluan. Ya. Karena itu dia menjadi Rioi. Rioi singkatan dari Rio de Janeiro. Ya. Jadi kopi-kopi Brasil itu kalau Rioi itu ya itu dari Brasil, jadi kopinya seperti ini, pasti ada bau-bau sting-sting gitu. Ya. Tapi masih bisa diterima, bukan dinikmati, tapi masih bisa diterima. Mau nggak mau, karena hampir seluruh kopi Brasil seperti itu. Masa mau ditolak semua? Karena mungkin kan. Tapi itu kopi yang terendah kualitasnya dibanding dengan Kolombia. Karena itu orang Kolombia sama orang Brasil itu ece-ecean. Kopimu kopi jelek, kopi saya kopi kelas raja. Karena diolah beda. Ya. Jadi kalau kita yang menyenangi yang fermented ini menjadi pertanyaan. Ini bukan saya ya. Silakan dilihat di bukunya Ted Lingle, Coffee Cupping Method judulnya. Ya. Itu kategori seperti itu. Jadi saya menggunakan standar, tidak berdasarkan personal saya, ya. Jadi bapak-bapak juga gitu harus mengikuti ini. Ini standar mereka di Eropa, di Amerika juga menggunakan standar yang sama. Hindari yang sting. Itu intinya. Kalau mau diekspor, kalau mau dinikmati sini suka yang kayak gitu ya monggo saja silakan ya. Ya, paham ya? Nah, sekarang mungkin kok yang ini ya? Ya, mungkin di roasting tadi sudah saya ganti, tapi judulnya kok berubah ya. Tapi judulnya saya mungkin di hilir ya. Di hilir saya tidak melakukan pelatihan penuh di hilir. Saya kira bapak-bapak ibu yang ada yang menangani hilir nggak di sini? Saya kira itu semuanya ya. Saya lihat ada yang mau jual kopi bubuk? Ada? Coba tunjuk tangan.
yang punya roaster gitu? Banyak ya? Ya apapun lah, manual kayak atau apapun, tapi kan menangani roasting kan? Oke, ya. Saya simpelkan saja, roasting itu suatu proses yang kalau mau dibuat rumit ya rumit, kalau mau dibuat simpel ya simpel. Saya nggak mau orang tipenya yang bulat-bulat itu saya nggak suka. Ya, saya selalu sampaikan bahwa proses sangrai itu adalah melibatkan dua komponen hal. Namanya proses, setiap proses berjalan dari situ ke situ itu apa? Ada proses yang melibatkan waktu. Selain jalannya, ada waktu yang berubah, ya kan? Dari detik ke sekian menjadi detik sekian. Jadi komponennya ada dua di roasting itu. Satu suhu, yang kedua adalah waktu. Inilah yang harus kita standarisasikan. Ya, simpel aja. Biasanya kita mengukur di suhu akhir biji, ya, itu menyangkut derajat sangrai. Ya, itu biasanya tercapai suhunya di biji ya, itu antara 200 sampai 240. Kalau yang fancy, yang yang mentah ya, yang ringan, yang light roast itu biasanya 190-an. Tapi yang dark itu biasanya sudah mencapai 230 sampai 240 suhunya. Dan itu persis detik satuannya. Ya. Kedua adalah waktu sangrai itu biasanya kalau 4 menit itu yang secara teoritis bisa, tetapi dalam praktek tidak bisa. Karena menyangkut roasternya ya. Biasanya kita gunakan ada 8 sampai 15 atau 12. Ya. Capek saja suhu sih. Ini Pak Pujo pernah ngirim ke saya ini pengalaman. Dia nggak cerita ke saya. Ini roastingnya kamu pasti di atas 12, betul. Bukan saya hanya penangkap aja dari kopinya. Itu dia. Karena dia sendiri yang cerita kopinya. Jadi ini standar mereka itu 9 menit. 600 detik ya, 600 detik kan 9 menit ya. 10 ya, tapi kurang dari 600 ini. Kira-kira 9 detik. Ini bisa dicapai dengan beberapa cara. Ada yang pertama suhunya tinggi, kemudian landai. Ya. Ujungnya sama, ujungnya tetap suhunya sekian ini. Ada yang tradisional ya, dibiarkan aja suhunya biasa gitu landai kemudian naik. Kalau di sini ini suhu biji ya, ini suhu roaster. Jadi ini suhu roaster. Drop dia begitu dimasukkan drop kemudian naik. Ya. Tapi ada juga yang modelnya slow roast, kemudian di menit-menit akhir dia genjot dinaikkan. Itu biasanya diatur dengan aliran udaranya, air to tin ratio. Jadi rasio udara terhadap biji ya, diatur. Jadi sama. Karakternya akan beda antara yang ini sama yang ini sama ini, sedikit berbeda di ujung. Ya. Silakan nanti dioptimumkan ya. Tapi kembali, ini menjadi perhatian kita ya, antara suhu tadi. Biasanya kita gunakan suhu 9. Kalau standar cupping itu kita menggunakan biasanya 9 menit atau 8 menit. Ya. Jadi kalau saya biasa merasakan kopi yang 9 menit atau 8 menit. Pokoknya Pak Pacel sudah berapa menit sekarang? 9. Hanya masalah cooling, nanti dibahas nggak? Ya. Jadi itu tadi ya, ini pentingnya roasting. Bapak paham kira-kira? Kalau yang manual ini agak repot ya. Karena harus cepat gitu kan. Kalau apinya panas sekali, kemudian manual orangnya harus kuat tangannya ya. Gitu ya. Oke, ada yang tanya mengenai roasting? Ada yang komentar mengenai roasting? Nanti kita rasakan dari hasil roasting bapak-bapak. Nanti ada 9, ada berapa tadi? 8 kalau salah saya tahu. Ya. Ada yang tanya? Ya. Saya sempat main ke daerah Bandung, Pak. Itu dia penjualannya bagus di kopi. Ternyata dia setelah roasting dia beli kopi-kopi yang memang
kopi-kopi yang memang cacat, setelah hasil roasting dia semprot Pak. Semprot? Kayak semacam cairan tapi memang jadi harum. Jadi harum. Itu ada. Jadi kalau saya ngelewat sepintas saja jadi harum banget. Tapi ketika saya main ke dalam itu dia memang disemprot gitu. Ya. Nah itu ya tadi kan awalnya yang fermentasi di awal ya. Kalau ini mah nggak difermentasi di awal biasa kopi cacat gitu, tapi dia disemprot. Ya. Reject. Tapi disemprot. Jadi gimana Pak? Ya nggak normal lagi. Nggak normal lagi. Kita, ya Pak, saya tadi katakan orang kita itu masih tidak paham dengan kopi, masyarakat kita. Karena itu bagi yang paham, tolong jelaskan kepada mereka. Mereka kan apresiatif. Ya. Itu ya. Tadi itu ada yang macam-macam ditambahkan situ, ada yang ditambah vanila, ada mau ditambah esen juga banyak. Kalau itu nggak usah kopi, jagung aja bisa. Ya, jagung aja disangrai kemudian dikasih esen, that's all. Ya. Ada sekarang itu yang digantung di mobil itu kan ada kan parfum. Itu esen itu. Saya pusing kalau masukkan itu. Saya pernah dikasih orang, saya pikir itu taruh di mobil saya buang, pusing saya. Ya, itu esen ketahuan. Ya. Ketahuan esen. Ya, jadi ya. Ada dua metode dalam roasting, alat roasting yang api langsung sama yang hot air. Apa pengaruh rasanya? Sebetulnya roasting itu adalah udara panas. Ya, kalau yang roaster industri itu umumnya adalah direct. Ya. Walaupun yang sekarang itu dia arahkan menggunakan hot air. Direct sama hot air itu apa bedanya? Yang satu itu apinya berdekatan sama biji, yang satu itu apinya berjauhan. Jadi hanya udaranya saja yang dialirkan ke sana. Itu saja Pak bedanya. Jadi sebetulnya dari rasanya ada selama tidak berasap, artinya pembakarannya bagus, nggak ada beda. Ya. Jadi nggak ada beda. Asal tadi benar-benar dia mesinnya itu homogen ya, artinya tidak berjelaga, kemudian dia mixingnya bagus, pencampurannya, membalik-baliknya, itu ya, nggak ada pengaruh. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini kesalahan yang kedua di roasting itu adalah resting. Saya termasuk orang yang anti resting. Bukan hanya saya, tetapi industri. Ya. Jadi saya pernah masuk ke ILI di Trieste. Itu begitu di roasting selesai, dia cooling ya dengan cool air dari udara dingin. Setelah itu di grind dia masuk kemas langsung. Orang kita keliru, jadi harus di resting dulu sampai berminggu-minggu. Rusak duluan. Kalau di roasting juga, kalau di hasil roasting, ya. Nggak usah di resting. Tapi kalau dari green bean mah, ya itu kalau di green bean itu sebaiknya ditunggu supaya tidak langu, supaya tidak astringent, sepet. Ya, tapi itu 2-3 bulan sudah cukup. Ya. Tapi kalau di green bubuk ya, dia sudah roasted, jangan di resting, langsung. Ini saya tunjukkan. Ya, ini penelitian dari Nespresso, ya, ya, ini yang ini nanti aslinya. Nah, ini kopi bubuk itu begitu dia dikeluarkan dari mesin roaster ya, itu dia ini satu komponen kimia yang menjadi indikator tentang kesegaran bubuk kopi, yaitu adalah dimethyl disulfide atau DMSD namanya. Satu komponen yang bisa diukur ya. Ternyata dia drop ya. Begitu dia ini minggu ke-0 ya. Artinya hari itu juga ya. Itu diuji, kemudian di minggu pertama setelah di resting diuji lagi, ternyata drop ya kandungannya. Kemudian di minggu kedua juga terus turun. Semakin lama dia semakin turun
sedikit ya. Tetapi sebaliknya, indikator yang tadi yang mengarah kepada yang tidak segar, yang jelek ya, itu digambarkan dengan dimetil disulfida. Yang ini bukan, yang ini metanetiol, yang bagus ini ya, yang ini yang merah ini, yang ini. Ini indikator yang bagus itu adalah metantiol, MESH. Dan dia akan mengalami oksidasi, dia akan berubah menjadi dimetil disulfida. Ya. Ini dia malah meningkat. Jadi kalau kita punya roasting, ada. Lanjut ya. Jadi itu. Jadi istilah resting di kopi bubuk itu salah kaprah. Jadi ada orang nggak bisa, Pak. Masalahnya kadang-kadang kita nggak paham ya, itu adalah karena memang kalau kopi yang baru turun dari roaster kemudian dimasukkan di kemasan semacam ini, yang tertutup rapat dia akan gembung, akhirnya meledak dia. Ya. Karena itu nanti pakai kemasan yang ada katupnya ini, ya ada katupnya. Ya. Kalau tidak ada nanti beli penutupnya ada. Sekarang di Tokopedia itu juga ada. Ya, jadi dicoblos saja, dilubangi pakai jarum, kemudian di stiker, ada stiker yang memang dia akan menjadi katup ini. Ada. Jadi kalau misalnya nanti kesulitan cari yang ada kemasan yang ada katupnya, cari yang katup yang kemasan biasa, tapi nanti beli yang sealer yang katupnya yang ditempelkan. Jadi ada stikernya ditempelkan. Ada. Yang ditempelkan dilubangi dulu pakai jarum, kemudian nanti ditempelkan. Ya berfungsi seperti ini, seperti yang asli ini. Ya, jadi kalau nanti kita bandingkan, kita rasiokan antara DMSO dengan ini, itu yang meningkat seperti ini, rasionya, ya, perbandingannya. Ya. Nah, ini penelitian dia sampai minggu ke 52, ya. Dan saya ini tahu ini kopi yang model seperti ini, pernah tahu? Kapsul. Yang kapsul? Ya. Nespresso. Ya. Ya. Langganan. Saya pernah merasakan, saya pernah diberi tahun 2010 pada waktu ada acara kopi di Bali, itu ESIC seminar. Saya merasakan lagi itu setelah 8 tahun, 2019, 9 tahun. Ini saya rasakan lagi. Ternyata rasanya masih bagus. 9 tahun. Ya. Jadi dalam plastik ya Pak? Ya di dalam ini. Dalam plastik kayak makanan anak-anak ini. Ya, tapi ini plastiknya bagus, tebal bagus gitu. Dan atas ini aluminium foil gitu. Tetapi yang paling penting di dalamnya itu ada nitrogennya. Jadi disedot kemudian diganti nitrogen, sehingga dia tidak mengalami oksidasi ya. Karena itu dia mengalami penurunan, tapi tidak terlalu drastis yang ini, ya, yang model kantong kayak ini. Ya, jadi tadi resting itu sebaiknya hindari. Karena semakin lama dia akan berubah menjadi ini, DMSG. Ya, paham ya? Jadi banyak roaster kita, penyangrai kita yang keliru. Roasting di Kopi roasting itu tidak perlu di resting. Ya, saya tegaskan tidak perlu di roasting. Saya pernah juga tidak bisa Pak, harus di resting. Itu katanya oksigennya CO2 kalau langsung. CO2, yang oksigennya itu malah penyakit dia kalau ada oksigen dia mengalami oksidasi. Ya. Mumpung masih hangat, oksigennya belum masuk. Didinginkan, jadi didinginkan, karena bisa masih panas dia kan kemasannya rusak juga kan ya. Jadi dinginkan di grinding atau mungkin dalam bentuk yang roasted, baru nanti dimasukkan di seal, sudah selesai, aman. Sip. Ya. Ada kopi prosesnya anaerob sama anaerob. Itu kan buahnya diperam, aerob sama anaerob itu. Itu tadi yang cerita tadi membuat wine tadi. Ya.
Enggak sih, kalau Wine itu kita tuh keliru ya, membuat wine itu sekarang saya kalau membuat wine tetapi dari buah lain bisa nggak? Rasanya sama dengan wine nggak? rasa wine-nya juga kita nggak tahu. Itu yang pertama, pasti beda. Yang kedua, wine itu tidak pernah di roasting. Ya, diperap benar aslinya. Jadi hasil fermentasi itu langsung dimasukkan di botol, kemudian di aging, setelah itu baru diminum. Tidak pernah di roasting. Kalau bayangkan kalau kita membuat wine kemudian dinaikkan suhunya menjadi 200, jadi apa? Hilang. Hilang semua. Jadi percuma juga yang tadi itu ya. Jadi karakter yang bagus di fermentasi itu menjadi hilang hambar semua. Malah sisanya itu yang negatif tadi. Ya Pak? Saya agak sedikit ada perbedaan mungkin. Dari testing ini kan dari beberapa kita masuk kelas lagi musim-musimnya online Pak, karena COVID itu kan banyak kelas yang malah yang mengadakan kementerian, dari Kementerian Desa, Indonesia Coffee Academy, semua menyarankan resting. Nah, ini jadi hal yang agak bertabrakan bagi saya yang awam. Mohon maaf saya awam kan. Jadi ini perlu penegasan yang apa? Maksudnya antara resting dan tidak juga ini menjadi masalah. Jadi masalah karena berbagai macam kelas menyebutkan mesti di resting tadi karena masih ada kandungan ABCD yang memang itu perlu dikeluarkan dulu atau dilepaskan. Terus juga memang kalau yang dirasakan oleh kita setelah di green habis roasting itu kan kalau kemasannya ada taluknya itu masih aman. Tapi kalau tidak ada taluknya dia kan mengembung menjadi pecah. Dan itu terjadi beberapa kali uji coba setelah dari roasting kita grinding masuk ke packaging gitu ya. Yang nggak ada taluknya dia pecah. Nah ini hal-hal yang memang mungkin bagi saya dan teman-teman yang lain juga masih ada yang masih melakukan resting gitu. Iya. Hari ini harus berubah tidak resting gitu kan. Ini kan antara keliru dan tidak. Iya, makanya hal yang memang seperti apa itu yang memang ada berbagai hal yang memang jadi membingungkan juga gitu ya. Kalau lah kalau tadi ngomong fermented winery, teknik winery yang memang itu mah mungkin inovasi dari orang Indonesia lebih liar daripada orang luar. Karena mungkin kalau di luar, kalau proses winery ini kan yang dimanfaatkan itu cairannya bukan bijinya. Karena tadi saya mendengar ada yang proses fermentasi selama 3 bulan atau 120 hari. Kalau dari ilmu pupuk itu dalam 1 bulan dia berproses menjadi alkohol, dalam 2 bulan berproses menjadi cuka, dan 3 bulan berproses menjadi enzim. Tapi cairannya yang digunakan, bukan bijinya. Cairannya yang memang menjadi enzim, bisa dimanfaatkan buat enzim. Nah itu banyak hal. Oke masalah itu. Nah ini masalah resting yang memang harus distandarisasi buat Kabupaten Bandung ya, karena kita semua juga kebingungan hal-hal seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Baik. Ya, saya dari pengalaman saya saja. Ya, kalau kita punya kopi bubuk ya, silakan dicoba. Rasakan masih segar. Roasting selesai, hari itu juga cupping. Bandingkan, biarkan saja. Setelah seminggu cupping juga. Ada rasakan beda? Yang pertama lebih tebal, yang tanpa resting rasanya lebih tebal, lebih bulat, lebih terasa semuanya gitu. Ya, tapi yang ini udah hambar gitu, ada hambar. Istilahnya insipid dalam bahasa asingnya. Jadi sudah karakternya itu sudah yang DMSO ini yang muncul. Karakternya sudah karakter yang tidak nyaman. Bagi yang menggembung tadi itu, makanya saya sarankan beli kemasan yang ada karena dari situ CO2-nya keluar pasti, ya termasuk aroma-aroma yang lain ya keluar, nggak masalah, ya nggak akan menggembung dia. Tapi udara dari luar dia tidak boleh masuk, karena unsur dari DMSO ini itu adalah karena oksidasi, karena ada oksigen di situ, ada H2O di situ,
di udara ini kan ada H2O nya kan, kita bernafas mengeluarkan H2O juga. Itu yang menjadi penyakitnya. Dia mengalami oksidasi dan hidrolisis. Itu yang akan berubah menjadi senyawa-senyawa. Tidak hanya di MSO, senyawa-senyawa yang lain juga banyak yang mengalami perubahan oksidasi dan hidrolisis. Dasarnya itu, ya. Dan dirasakan sendiri saja antara yang itu yang di resting sama tidak. Jadi dikit Pak, kalau buat kita Mas oke lah. Ini pernah ada yang menegaskan di pelatihan nasional ini, bukan pelatihan lokal. Itu malah berbahaya ketika setelah habis roasting langsung di cupping, karena ada beberapa zat yang saya masih lupa itu memang harus didiamkan dulu. Ini bukan dari saya, ini dari pelatih, makanya ini kan perlu perbandingan gitu. Iya. Memang standarnya gini. Ini kita harus tahu kenapa ada orang pernyataan yang seperti itu. Iya. Kita harus tahu filosofinya di belakang itu kenapa. Ya. Di standar SIEE itu harus di resting dulu semalam. Biasanya semalam. Tetapi ingat, di restingnya itu adalah dalam wadah tertutup seperti ini. Tidak boleh ada oksigen. Tidak terbuka ya? Tidak terbuka. Ya, jadi diingat bahwa resting itu tidak boleh ada kontak udara luar, oksigen dan H2O khususnya. Filosofinya seperti itu ya, Pak ya. Kalau ini seperti ini udah terbungkus gini, Bapak mau cupping seminggu 2 minggu, no problem, nggak masalah. Yang saya katakan tadi resting tadi itu terbuka dalam arti dia kontak dengan udara. Itu paham ya? Ya. Itu sepakati dulu. Ya. Dekat toilet. Jadi kalau kita dengar resting, saya aman kalau itu. Karena tadi yang dianggap dari ini kan juga diskusi, mohon maaf ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak mengingatkan yang lain juga. Iya. Dikirain dengan terbuka tinggi seperti itu, tapi kalau dengan tertutup itu boleh kan dengan resting di situ. Oh iya, nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua di SIE kenapa? Begitu di roasting itu kan masih keluar CO2 yang masih tinggi banget. Ya, aktif sekali CO2-nya keluar. Dan itu kalau kita cium, ya begitu di roasting, kemudian di grinding, itu kuatnya itu keras banget. Karena itu dibiarkan dulu saja. Ya semalam biasanya. Tidak boleh lebih dari 8 jam biasanya. Itu baru nanti pada waktu kita mencium itu tidak terlalu, bahasa Jawanya nyegrak, keras gitu. Ya. Saya terus terang aja sebagai kaper, saya sensitif dalam arti tadi di hidung. Saya kurang suka mencium fragrance. Ya, karena sudah diwakili sebetulnya di cupping, di seduhan, ya, di flavor sebetulnya. Jadi kayak itu Mas. Filosofinya seperti itu. Jadi orang kadang-kadang itu menyatakan pernyataan itu tanpa didasari filosofinya apa sih di belakang itu. Itu yang bahaya. Ya. Banyak pernyataan memang tidak boleh diseduh dulu selama 12 jam contoh, atau 24 jam. Itu sering terjadi disampaikan itu. Biasanya 8 jam. 8 jam. Tapi tertutup. Ingat, tertutup. Tidak boleh ada kontak dari udara. Itu ya, paham ya? Kalau bapak-bapak mau meresting, ya daripada di resting volumenya besar kan susah carinya. Pakai aja kemasan seperti ini. Ya, udah dia resting sendiri. Resting yang dimaksud adalah tunggu dia dingin, karena kalau masih panas di grinding, kemudian dimasukkan situ nanti plastik di dalam kemasannya rusak juga kan ya. Kan di dalam kemasan itu dalamnya ada plastiknya. Kalau masih panas 200 dimasukkan situ ya, rusak plastiknya dan plastik nanti. Ya, itu ya. Ya, paham ya? Jadi itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi saya terus terang banyak tugas saya adalah menyampaikan yang saya yakini benar. Didasari juga dengan data-data ilmiah. Jadi saya nggak ngawur. Iya. Kalau hanya ucapan-ucapan kayak gitu itu tanpa dasar saya nggak percaya. Ya. Apalagi nggak tahu tentang filosofinya, kacau itu namanya. Ya, jadi harus tahu backgroundnya, kenapa itu harus tahu. Ya. Jadi tolong nanti kawan-kawan yang nggak ikut di sini kemudian yang melakukan resting terbuka sebaiknya jangan. Karena rasanya pasti nggak nyaman, insipid istilahnya, nggak nyaman ya. Ya. Nah, tadi kalau kita mau ekspor, ya, maka yang paling penting adalah
bentuk dulu kelembagaannya. Ya. Kalau bisa kelembagaannya adalah berbasis bisnis, jangan sosial. Saya lihat di mana-mana yang sosial, tidak ada yang jalan. Ya. Operasi itu kan itu sistem bisnis para dewa. Semuanya harus jujur, semuanya harus peduli. Di zaman sekarang tidak ada itu. Ya. Saya lihat itu ada satu koperasi kopi yang terbesar di Indonesia ini, saya pernah lihat. Bayangan saya belum pernah berkunjung ke situ. Saya pikir hebat sekali ya gitu ya. Begitu saya datang dari pintu depan saja, saya sudah bilang, saya bilang, kacau ini saya bilang. Ternyata apa? Koperasi itu hanya wadahnya saja, operatornya adalah perusahaan bisnis asing. Jadi tadi kembali itu bisnis. Ya, jadi harus model kelompoknya atau usahanya itu adalah harus berdasar bisnis. Kalau dengan berdasar bisnis, nanti jelas keuntungannya. Kamu berapa, sekarang saya berapa. Gitu. Seperti Bu Etik tadi kan itu. Misalnya kalau jujur semuanya, bagus semuanya, itu ya. Jadi bisnis. Dan harus ada tim pengendali mutu. Ya, harus ada. Kalau enggak kacau nanti kualitasnya. Ya. Dan itu bersifat independen, tim kendali mutu itu. Ya, keputusan dia ini layak dijual, ini layak tidak, itu adalah tim kendali mutu tadi. Ya. Itu harus punya. Dia harus punya fasilitas tentunya, ya. Jadi untuk fisik kita harus punya. Bu Etik punya saya kira ya, untuk uji ini. Ya, punya ayakan, punya pengukur kadar air dan sebagainya, ya, fognya dan sebagainya. Itu diatur di sini, SNI 2907/2008, dan Bu Etik sudah lulus ini. Jadi Bu Etik sudah bisa mencantumkan kode SNI-nya di dalam produknya. Ya, kalau belum lolos tidak boleh kode SNI ini. Ya. Tapi tidak cukup itu juga. Kalau misalnya nanti ekspor, maka harus punya laboratorium uji cita rasa. Saya tidak tahu apa tempatnya Bu Etik, saya kira sudah punya fasilitasnya, tinggal nanti meningkatkan kapasitas tenaga pelatihnya. Ya. Ada di mana-mana Pak, kalau Pak Sujak isinya di mana-mana. Itu kan, ini KPI juga, silakan Bagas kita di mana. Tapi nanti di dalam internalnya harus punya laboratorium. Jadi kita setiap keluar nanti setiap produksi harus dicantumkan ini. Jadi kita menjualnya itu sudah kapingnya nilainya sekian.